Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita lanjut materi tentang agregat demand. Kemudian di topik selanjutnya kita akan bicara tentang agregat supply. Nah, di materi agregat demand ini kita akan menjelaskan kurva IS, kemudian kurva LM, kemudian bagaimana interaksi kurva IS dan kurva LM dalam menciptakan kurva demand. Oke ya. Nah, apa sih agregat demand? Agregat demand ini bisa diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia namanya permintaan agregat. Nah, agregat demand ini menentukan melihat bagaimana sih permintaan agregat ini bisa mempengaruhi perekonomian. Agregat demand yang kecil akan menyebabkan rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran. Ini bisa menimbulkan, atau dengan kata lain, ketika agregat demand-nya kecil, maka bisa menyebabkan resesi. Agregat demand itu berasal dari interaksi dari model IS dan ILM, kemudian bertujuan untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga atau apa yang menyebabkan permintaan agregat ini bergeser. Kemudian kurva ISLM bertujuan menganalisis fluktuasi jangka pendek. Kemudian kurva IS menunjukkan investasi dan tabungan serta menunjukkan apa yang terjadi di pasar barang dan jasa. Nanti kan kita bahas. Kemudian kurva LM menunjukkan likuiditas dan uang serta menunjukkan apa yang akan terjadi pada penawaran dan permintaan uang. Jadi kalau kurva IS ini berada di pasar barang, sedangkan kurva LM berasal dari pasar uang. Bunga atau suku bunga menjadi variabel yang menghubungkan investasi dan permintaan uang. Suku bunga inilah yang juga akan mempertemukan kurva IS dan kurva LM. Oke, kita bahas dulu ya kurva IS-nya dulu. Nah, sebelum kita membahas kurva IS, kita berangkat dari Keynesian cross. Apa itu Keynesian cross? Ya, ini kalau di bahasa Indonesia namanya pemotongan Keynesian. Perpotongan Keynesian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sih interaksi antara planned expenditure atau pengeluaran yang direncanakan dengan aktual expenditure. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk melihat bagaimana perekonomian ini kembali ke titik equilibrium. Ini titik hitam nih ya, kita bisa lihat bahwa ini adalah titik equilibrium di mana planned expenditure itu sama dengan actual expenditure. Apa sih planned expenditure itu, Bu? Planned expenditure adalah pengeluaran yang sudah direncanakan. Kalau misalkan contoh gampangnya deh, kalau dalam lingkup mikro nih, kalau kita punya RAB ya, ataupun misalkan ada program kan kita bikin kayak rancangan pengeluaran yang direncanakan kayak gitu kan. Nah, masalahnya adalah apakah nanti pengeluaran aktualnya itu bisa lebih tinggi dari rencananya atau dia lebih rendah dari yang direncanakan atau sama. Nah, kalau ditarik dalam ekonomi makro, kondisi equilibrium itu adalah ketika apa yang direncanakan itu sama dengan apa yang terjadi. Nah, apakah dalam kondisi aktualnya akan seperti ini? Enggak. Kadang sometimes perekonomian itu aktual expenditure-nya lebih tinggi dibandingkan planned expenditure. Begitu pula sebaliknya, kadang aktual expenditure-nya lebih rendah daripada yang direncanakan. Nah, ketika misalkan ternyata aktual expenditure-nya melebihi dari apa yang direncanakan, maka perusahaan itu atau perekonomian itu akan mengurangi jumlah produksinya yang awalnya di titik Y1 ini dikurangi menuju titik equilibrium. Kenapa dikurangi? Karena tidak adanya kelebihan apa ya? Kayak kelebihan biaya juga kan di sini karena actual expenditure-nya lebih besar. Insentifnya juga mungkin lebih kecil. Terus investasinya juga akan mengurangi investasi lebih banyak kalau misalkan di sini. Nah, kalau yang di sini actual expenditure-nya kan lebih besar nih, planned expenditure-nya kan lebih besar daripada actual expenditure-nya. Sehingga ini masih bisa dioptimalkan nih. Ya, duanya ditambah menuju equilibrium. Ya, kalau
Keynesian cross itu mencoba menjelaskan itu. Kemudian apa yang akan terjadi ketika adanya kebijakan fiskal tadi menyebabkan efek apa sih di perpotongan Keynesian atau Keynesian cross? Nah, kalian bisa lihat di sini. Sebelum ke situ kita coba bahas terlebih dahulu. Kenapa sih kalau misalkan kebijakan fiskal itu nanti efeknya kemana? Ke actual expenditure atau planned expenditure kayak gitu. Nah, kalau kebijakan fiskal ini kan masih kebijakan ya dia. Kalau misalkan kebijakan fiskal berarti hubungannya sama government. Kalau kita masih ingat Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, karena ada kebijakan fiskal itu, maka yang berpengaruh adalah di G-nya nanti. Karena G-nya naik, otomatis planned expenditure-nya juga ikutan naik. Efeknya apa? Efeknya adalah perubahan dari titik A, equilibrium yang pertama, berubah menjadi titik B, equilibrium yang kedua. Sehingga apa efeknya? Ketika pemerintah menambah belanjanya, maka otomatis akan menambah pendapatan nasional atau output nasional. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, bagaimana sih kurva barang itu bisa tercipta? Ini ya kurva di pasar barang atau kurva IS. Nah, kurva IS itu berasal dari kurva Keynesian cross dengan kurva investment. Kurva IS dan kurva Keynesian cross memiliki kurva investment dan kurva Keynesian cross ini nantinya akan melahirkan kurva IS. Bagaimana ini yang terjadi? Kita berangkat dulu dari kurva investment ya, kurva investasi. Seperti yang kita udah jelasin di pertemuan-pertemuan selanjutnya, bahwa bentuk kurva investasi bentuknya kayak kurva demand. Kenapa? Karena investasi sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunganya tinggi, maka investasinya kecil. Ketika tingkat suku bunganya rendah, maka investasinya banyak. Kayak gitu. Nah, karena dia ini skenarionya adalah tingkat suku bunganya naik ya. An increase in the interest rate, jadi peningkatan pada tingkat suku bunga ini menyebabkan investasinya tuh turun. Kan awalnya dengan suku bunga di sini, investasinya ada di sini. Kemudian dengan naiknya tingkat suku bunga, maka investasinya berkurang segini. Jadi ya berkurang dari R1 dari I1 di sini kemudian ke I2. Efeknya apa ketika investasinya berkurang? Ketika investasinya berkurang, maka akan berefek pada planned expenditure. Kenapa? Karena investasi yang digunakan untuk membiayai pengeluaran nantinya kan berkurang. Otomatis planned expenditure-nya bergeser nih dari garis biru menuju garis merah. Sehingga titik keseimbangan baru terbentuk. Yang awalnya di titik yang ini, di Y1, bergeser menjadi Y2 di sini dia. Nah, interaksi inilah yang akhirnya membentuk kurva IS. Untuk sumbu Y-nya sama dengan kurva investment function yaitu interest rate atau suku bunga. Sedangkan sumbu X-nya dia sama dengan kurva Keynesian cross berupa income atau output. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ketika tingkat suku bunga naik, ya kan, maka outputnya berkurang. The S curve summarize the change in the current market equilibrium. Jadi yang awalnya sebelum suku bunga itu naik kan di titik ini Y1 nih di sini. Nah, setelah ada tingkat suku bunga naik, maka dia naik berpindah ke Y2. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan mengurangi output atau pendapatan nasional. Kemudian bagaimana kebijakan fiskal itu mempengaruhi kurva IS? Nah, ini kalau case-nya seperti ini, an increase in government purchase, maksudnya adalah kenaikan dari belanja pemerintah, itu menggeser dari kurva biru yang ini menggeser ke atas. Sehingga terbentuklah equilibrium baru yang Y1, kemudian bergeser menjadi Y2. Efeknya apa? Dengan tingkat suku bunga yang sama, kan tidak ada perubahan ya, maka yang bergeser adalah kurva IS ini yang pertama,
bergeser ke arah yang merah, kurva merah atau IS kedua. Efeknya apa? Dengan adanya kebijakan fiskal berupa kenaikan belanja pemerintah, itu akan menambah output atau income nasional. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya pasar uang dan kurva LM. Kurva LM menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Jadi kurva LM ini kurva dalam pasar uang. Teori preferensi likuiditas itu adalah tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset yang paling liquid, yakni uang. Jumlah uang yang beredar, M, dan harga P merupakan variabel eksogen. Maksudnya apa? Jumlah uang yang beredar maupun harga atau jumlah uang yang beredar ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Sedangkan harga adalah interaksi dari permintaan dan penawaran. Sedangkan tingkat bunga menjadi salah satu determinan berapa banyaknya uang yang ingin dipegang orang. Jadi L atau banyaknya jumlah uang yang diminta itu bergantung dengan tingkat suku bunga. Kalau tingkat suku bunganya tinggi, maka jumlah uang yang diminta akan rendah. Kalau tingkat suku bunganya rendah, maka permintaan uang akan tinggi. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah bentuk kurva LM, pasar uang dan kurva LM. Ini adalah kurva the theory of liquidity preference. Jadi kalau yang secara vertikal ini adalah kurva dari jumlah uang yang beredar. Kenapa bentuknya vertikal? Karena jumlah uang yang beredar tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga apa? Permintaan terhadap uang. Demand, ya kan? Permintaan terhadap uang. Jadi kalau misalkan tingkat suku bunganya tinggi, maka permintaan uangnya turun. Kalau tingkat suku bunganya rendah, permintaan uangnya tinggi. Sehingga bentuknya adalah bentuknya seperti kurva demand. Pada equilibrium, jumlah keseimbangan uang real yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Oke. Penawaran dan permintaan akan keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga perekonomian. Dengan kata lain, tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan pasar uang. Ketika tingkat bunga di atas equilibrium, maka jumlah keseimbangan uang real yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Sehingga bank dan penerbit obligasi enggan membayar bunga yang lebih tinggi. Bunga adalah biaya bagi bank atau penerbit deposito, sehingga mereka akan mengurangi tingkat suku bunga yang ditawarkan mendekati equilibrium. Ketika tingkat bunga di bawah tingkat equilibrium, maka jumlah keseimbangan uang yang ditawarkan lebih sedikit dari jumlah yang diminta. Bank dan penerbit akan menaikkan tingkat suku bunga. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, jika bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar, maka kurva biru ini bergeser ke arah kiri karena berkurangnya jumlah uang yang beredarnya. Kalau jumlah uang yang beredarnya bertambah, dia akan bergeser ke arah kanan. Jika bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar, akan mengurangi keseimbangan uang real, sehingga efeknya akan meningkatkan tingkat suku bunga yang awalnya di titik A, kemudian di titik ini, kemudian ketika pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar, maka itu akan meningkatkan tingkat suku bunga. Jadi, oke, saya lanjutkan. Nah, apa sih hubungannya pendapatan, permintaan uang, dan kurva liquidity of money atau kurva LM? Nah, kuantitas keseimbangan uang real berhubungan negatif dengan tingkat suku bunga, namun berhubungan positif dengan tingkat pendapatan. Maksudnya bagaimana? Ini kalau yang tadi, rumus yang tadi kan cuma L sama R, maksudnya adalah permintaan uang hanya dipengaruhi, keseimbangan uang itu dipengaruhi oleh suku bunga, tapi kita masukkan lagi efek Y atau pendapatan. Nih, yang garis hitam ini atau garis vertikal ini adalah jumlah uang yang beredar. Jadi ya, the market for real money balance atau pasar uang. Nah, ini adalah jumlah yang beredar, sumbu Y adalah suku bunga, sedangkan sumbu X adalah real money balance atau permintaan uang, keseimbangan uang.
Oke. Nah, an increase in income rise money demand. Maksudnya adalah peningkatan pendapatan itu meningkatkan permintaan uang. Kalau permintaan uangnya naik, maka kurvanya akan bergeser dari kurva biru, dia akan bergeser menjadi kurva merah. Kenapa? Karena ada peningkatan pendapatan. Nah, efeknya apa? Dengan adanya peningkatan pendapatan, maka R1-nya dia akan meningkat. Yang awalnya di sini kan, di titik yang ini, kemudian dia akan meningkat menjadi di titik R2 sebagai respon dari peningkatan pendapatan. Nah, dari sinilah kita bisa membentuk kurva LM. Ketika R-nya 1, output yang atau income yang dihasilkan atau pendapatan nasional berada di sini. Dengan adanya kenaikan pendapatan, R-nya kan naik nih, ya kan, suku bunganya naik, maka itu juga akan meningkatkan pendapatan nasional. The LM curve summarizes the change in the money market equilibrium. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita mau melihat kebijakan moneter dan kurva LM. Tadi kan kalau di kurva IS, kebijakan fiskal yang dimainkan. Nah, kalau di pasar uang yang dimainkan kebijakan moneter. Nah, ketika bank sentral menurunkan jumlah uang yang beredar, akan menurunkan penawaran keseimbangan uang real atau akan menurunkan permintaan uang. Jika permintaan uang diasumsikan tetap, maka suku bunga akan meningkat. Kurva LM akan bergeser ke atas. Oke, penjelasannya di kurva A ini atau di panel A ini terjadi penurunan jumlah yang beredar. Kalau misalkan jika permintaan uang diasumsikan tetap, maka penurunan jumlah uang yang beredar ini akan meningkatkan tingkat suku bunga. Efeknya apa? Yang awalnya kurva LM-nya berada di sini, dengan kenaikan tingkat suku bunga, kurva LM-nya akan naik ke atas. Penjelasannya ada di sebelah sini ya, sebelah kiri. Kemudian, nah, kita bahas equilibrium jangka pendek. Kurva IS dan kurva LM. Bentuknya sama sih kayak kurva permintaan penawaran pasar, cuma kan beda. Ini adalah kurva yang mempertemukan di pasar barang, kurva IS, dan pasar uang atau kurva LM. Oke, equilibrium yang terjadi menandakan bahwa pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Di sini, dan permintaan terhadap keseimbangan uang real sama dengan yang ditawarkan. Jadi kurva equilibrium jangka pendek kurva IS ini adalah equilibrium di kurva IS dan LM ini adalah equilibrium di kurva LM-nya. Mereka bertemu membentuk equilibrium jangka pendek. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini rumusnya, kurva IS itu dia terdiri elemen konsumsi, investasi, government expenditure. Nah, kalau kurva LM dia terdiri dari R atau rate atau suku bunga dan pendapatan nasional. Ada dua elemen yang sama, yaitu tingkat suku bunga. Sehingga di dalam kurvanya ini, tingkat suku bunga dan pendapatan nasional atau income. Nah, output ya, income atau output. Nah, sehingga dalam kurvanya ini ada kurva interest rate, kurva rate atau suku bunga, dan kurva income atau output. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita ke agregat demand, kita mau melihat bagaimana efek dari kebijakan fiskal terhadap equilibrium jangka pendek. Ini ada dua figur pertama sama figur kedua. Dua figur ini menceritakan hal yang sama, tapi melalui dua kebijakan yang berbeda. Figur yang pertama, dia menceritakan dari kenaikan kebijakan fiskal melalui kenaikan belanja pemerintah. Kalau figur yang kedua, kebijakan fiskal melalui penurunan pajak. Intinya sama, gambarnya pun sama, sehingga kesimpulannya juga sama. Baik peningkatan belanja pemerintah maupun penurunan pajak, mereka sama-sama memiliki efek peningkatan output atau income maupun peningkatan tingkat suku bunga.
Jadi kalau misalkan dibahas satu-satu, titik equilibrium yang pertama yang awal ini titik A, ya, kurva IS, kurva LM. Yang pertama di titik A. Kemudian pemerintah menambah belanjanya. Apa yang terjadi ketika pemerintah menambah belanjanya? Yang bergerak adalah pasar barang. Sehingga kurva yang biru ini, kurva IS yang biru, dia bergeser ke kanan, sebelah sini. Sehingga equilibrium yang baru terbentuk di titik B. Income-nya bergeser ke titik Y2 dan suku bunga otomatis akan naik ke atas. Pun berlaku ketika pemerintah menurunkan pajak. Kalau pemerintah menurunkan pajak, berarti disposable income itu meningkat. Kalau disposable income meningkat, maka para rakyat atau masyarakat bisa meningkatkan permintaannya mereka sehingga pasar barangnya bergerak positif sehingga dia bergeser ke kanan. Kalau misalkan kebijakan fiskalnya itu kontraktif bagaimana? Contohnya misalkan pemerintah menurunkan belanjanya atau pemerintah menaikkan pajaknya, maka kurva IS yang kedua ini bukan di sini tempatnya, tapi di bawah. Efeknya apa? Y-nya turun, suku bunganya turun, kayak gitu. Ya, tinggal dibolak-balik aja. Kemudian, nah, jika pemerintah ingin meningkatkan pajak, bagaimana dampak perekonomian? Maksudnya gimana, Bu? Jika bank sentral tetap mempertahankan jumlah uang yang beredar, ini adalah interaksi kebijakan fiskal. Jadi, pemerintah secara bersamaan menerapkan dua kebijakan. Ketika pemerintah ingin meningkatkan pajak, berarti kan IS ya yang berpengaruh nanti. Ketika pemerintah ingin meningkatkan pajak, tapi bank sentral tetap ingin mempertahankan jumlah uang yang beredar, berarti kurva LM-nya tetap. Apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi adalah suku bunganya turun, income juga ikutan turun, atau output nasional turun. Bergerak dari titik A, kemudian ke titik B. A tax increase shift the curve, the ES curve. Nah, peningkatan pajak itu akan menggeser kurva IS ke arah kiri atau berkurang. But because the Fed hold the money supply, tapi Bank BI, misalkan Bank Indonesia, ingin jumlah uang yang beredar itu konstan, tetap tidak berubah, maka LM curve stay at the same. Jadi kurva LM ini tetap sama, tetap tidak berubah. Karena Bank Sentral ingin jumlah uang yang beredar itu tetap atau tidak berubah. Jadi jawabannya apa yang akan terjadi pada perekonomian? Income atau output nasional turun dan suku bunga ikutan turun. Kemudian yang kedua, jika pemerintah ingin meningkatkan pajak, berarti kan IS-nya kalau meningkatkan pajak, IS-nya berkurang kan? Namun bank sentral tetap ingin mempertahankan suku bunga. Oke, suku bunganya biarin dah, jangan diotak-atik misalnya kayak gitu ya. Maka yang akan terjadi apa? Kurva A atau titik A ini adalah titik awal, titik equilibrium di mana kurva LM-nya di sini, kurva IS-nya di sini. Kemudian pemerintah meningkatkan pajak. Oke, kurva IS-nya bergeser dulu ke sini nih. Nah, kalau misalkan kurva IS-nya bergeser ke sini, berarti awalnya kan titik B-nya di sini. Suku bunganya kan berubah nih ya. Nah, karena bank sentral nggak kepengen suku bunganya berubah, maka bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar sampai R kembali ke titik awalnya, seakan-akan konstan. Tujuannya apa? Karena bank sentral ingin tetap mempertahankan suku bunganya tetap di sini. Sehingga yang awalnya titiknya di sini berubah menjadi titik B di sini. And the hold the interest rate constant, the Fed contracts the money supply. Jadi bank sentral itu mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga suku bunganya tetap namun output nasionalnya berkurang. Jadi kalau pemerintah meningkatkan pajak tapi BI pengen suku bunganya tetap, efeknya suku bunganya tetap tapi output nasionalnya berkurang.
Oke, selanjutnya, jika pemerintah ingin meningkatkan pajak, namun bank sentral tidak ingin menurunkan pendapatan, apa yang akan terjadi? Oke, berangkat dari titik A dulu. Ini kurva LM, ini kurva IS. Titik A, kemudian pemerintah meningkatkan pajak, bergeser ke sini. Oke ya. Namun bank sentral pengen outputnya ini tetap atau income-nya ini tetap. Maka apa yang terjadi? Bank sentral akan menambah jumlah uang yang beredar sehingga sampai ke titik di mana outputnya tetap, ya. Terus efeknya apa? Suku bunganya tuh turun. Jadi ketika pemerintah meningkatkan pajak dan bank sentral tetap ingin mempertahankan income, yang terjadi adalah suku bunganya turun. Oke. Selanjutnya, oke. Ini adalah cikal bakal terbentuknya kurva agregat demand. Kurva agregat demand kalau kita perhatikan di sini, sumbu Y-nya adalah interest rate, sedangkan sumbu X-nya adalah income dan output. Kalau di agregat demand, seperti kurva demand pada umumnya, sumbu Y-nya adalah price level atau harga, sumbu X-nya adalah income dan output. Kenaikan harga akan menurunkan keseimbangan uang real. Keseimbangan uang berarti kita ngomongin LM. Kenaikan harga itu akan mengurangi keseimbangan uang real. Dia akan ke atas, menggeser kurva LM ke atas. Sehingga suku bunga meningkat dan pendapatan menurun. Suku bunganya meningkat, kemudian pendapatannya tuh turun. Kurva AD menunjukkan equilibrium, oke, karena P-nya meningkat. Yang awalnya P-nya di sini dengan tingkat outputnya di sini, kemudian ada kenaikan harga, kurva LM-nya naik, interest rate-nya juga naik, P-nya naik, kuantitasnya kan berkurang. Ini juga berkurang. Sehingga ini adalah gambaran dari kurva agregat demand. Kurva agregat demand menunjukkan sekumpulan titik-titik equilibrium yang muncul dalam kurva ISLM ketika tingkat harga berubah. Oke. Nah, pergeseran kurva agregat demand. Kurva agregat demand itu dia bisa bergeser karena beberapa ada kebijakan expansionary monetary, nanti ada kebijakan kontraksi. Kebijakan expansionary monetary policy itu apa sih? Kebijakan moneter ekspansi. Kalau ada kata-kata expand berarti bertambah. Ya kan? Expand itu kan kayak meluas, kemudian bertambah. Nah, kalau ada istilah kebijakan moneter expansionary itu maksudnya adalah ketika pemerintah menambah jumlah uang yang beredar. Kalau ngomongin duit, ngomongin uang, maka yang dilihat ada kurva LM. Jadi ya, kalau pemerintah menambah jumlah uang yang beredar, berarti dia bergeser ke kanan. Kalau pemerintah mengurangi jumlah yang beredar, dia bergeser ke kiri. Nah, karena ini adalah monetary policy, yang dilihat ada kurva LM. Kurva IS-nya tetap, karena dia nggak ada sangkut pautnya. Nah, apa yang terjadi? Y-nya bertambah dengan ditambahnya jumlah yang beredar, Y-nya bertambah atau income outputnya naik, kemudian suku bunganya tuh turun. Apa yang terjadi pada agregat demand? Dengan tingkat harga yang sama, ketika pemerintah menambah jumlah uang yang beredar, maka akan menggeser kurva agregat demand ke kanan, sehingga akan meningkatkan income atau output. Kemudian, nah, ini expansionary fiscal policy. Kebijakan fiskal juga ada yang bersifat expansionary. Contohnya apa? Ketika pemerintah menambah belanjanya. Gitu ya. Ketika pemerintah menambah belanja, itu akan meningkatkan kurva IS. Dia akan menggeser kurva IS ke arah kanan. Akibatnya apa? Outputnya bertambah. Suku bunganya naik, ya kan? Nah, efeknya apa? Sama kayak expansionary tadi. Dengan harga yang sama, agregat demand-nya bergeser ke kanan. Outputnya naik. Jadi bisa diambil kesimpulan, baik expansionary fiscal policy maupun monetary fiscal policy memiliki efek yang sama, yakni peningkatan income atau output nasional.
Kemudian model ISLM jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya, ada kurva long run aggregate supply, kemudian short run aggregate supply. Nah, coba nih kita gabungin kayak gimana gitu ya. Oke, kembali kita ingat. Nah, kalau long run aggregate supply ini kan tidak bergantung dengan harga. Mereka sangat bergantung dengan teknologi, modal, kemudian tenaga kerja. Sedangkan short run aggregate supply dia sangat bergantung dengan harga. Kedua panel gambar ini sebenarnya menunjukkan hal yang sama. Hanya saja dilihat dari kacamata kurva ISLM maupun kurva aggregate demand ya dia. Tujuannya apa? Untuk melihat equilibrium jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, kita bahas dulu yang di panel A. Kalau di panel A ini kita melihat jangka pendek dan jangka panjang dari kacamata kurva ISLM. Long run aggregate supply-nya seperti biasa sama. Nah, kita lihat interaksi dari kurva IS dan kurva LM-nya. Dalam jangka pendek berawal di titik K ketika IS dan LM pasar uang yang pertama di titik K ini ya. Tingkat suku bunganya di sini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam jangka panjang output akan kembali ke titik alamiahnya. Di mana? Di sini di long run jangka panjang. Maka yang akan terjadi pemerintah dalam jangka panjang ya untuk bisa mengembalikan ke titik alamiahnya, pemerintah bisa menurunkan tingkat suku bunga, kemudian tingkat suku bunganya turun sehingga kurva LM-nya turun, atau pemerintah menambah jumlah uang yang beredar sehingga jumlah uang yang beredarnya ditambah dan tingkat suku bunganya turun sehingga Y-nya kembali ke titik alamiah. Kalau jangka pendek kan seharusnya Y-nya di sini ya. Nah, karena ditambah jumlah yang beredarnya atau dikurangi tingkat suku bunganya, maka Y-nya akan bergeser ke tingkat alamiah. Begitu pula kalau misal ini kita udah pernah bahas kemarin ya di pertemuan kemarin. Ada long run aggregate supply, ada short run aggregate supply. Yang awalnya di jangka pendek di titik K dengan harga P1, dalam jangka panjang akan kembali ke titik alamiahnya. Sehingga short run aggregate supply menyesuaikan P-nya turun, kan? Adanya penurunan harga, Y-nya akan bertambah ke titik alamiah. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di agregat demand. Jika ada yang ditanyakan, bisa dibahas di kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.